ada bedanya apa aja sih yang paling mencolok? Contohnya nih, udah tertinggi lawan tertinggi. Dua-duanya udah punya sonar. Jadi ADAS-nya udah pakai sonar juga ya. Betul. Selain kamera, dari sini juga ada dan ada sonarnya. Jadi lebih akurat, lebih akurat. Betul. Shift by wire. Jadi untuk kayak Santa Fe, untuk Palisade, itu udah pakai shift by wire ya. Dan sekarang dikasih ke Stargazer. Jadi mendominasi, memang bosnya kerjasama sama Hyundai, jadi dia selalu memberikan yang paling tingginya, pasti sistem audionya udah bagus. Tapi kalau misalnya nonton terus kayak ngerasa yakin, mendingan test drive. Wajib. Jadi yang mau ngincer NIK 24, potongannya luar biasa pastinya. Aduh, banyak banget beneran. Traders Auto lagi mau review mobil low MPV dan low SUV yang katanya terbaik di kelasnya. Gue kali ini mau nge-review jujur apa adanya, walaupun gue ditemenin sama orang Hyundai. Bro Rio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Gimana ya? kabar? Hah? Baik juga dong, Sehat. sehat. Harus sehat selalu. Bener. Sebelumnya, lu dari cabang mana bro? Gue pengen tahu. Kalau sekarang di Fatmawati. Hyundai Goa Fatmawati. Oke. Nanti tinggal ketik aja kalau misalnya mau ke dealer lu tuh Hyundai Fatmawati. Betul. Itu udah pasti nyampe. Nomor telepon lu berapa? Di 0878 8912 5325. Oke, itu nomor kita cantumin aja. Jadi kalau misalnya ada yang pengen melakukan pemesanan atau apa, atau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung kontak ya? Boleh banget. Terus juga jangan berpatokan dengan area. Kan gue sekarang di Fatmawati nih, kan. Sebelumnya juga kan di Jakarta Barat. Sebelum lagi Tangerang. Tapi masih satu grup dan satu Hyundai sama. Betul. Cuma rotasi doang. Rotasi doang karena lu ada prestasi jadi dipindahin ke yang lebih bagus gitu ya. Karena kan dari Cikupa ke Karawaci ke Kebon Jeruk ke Fatmawati. Wih, jadi anak Jaksel lu bro sekarang. Mau di area mana nih, misalkan customer di Tangerang, di Bogor ke Jakarta Barat. Bisa lah. No problem, Jabodetabek. Masalah. Tapi kalau misalnya di luar Jabodetabek? Masih bisa. Kebetulan, Goa ini adalah cabang dealer terbanyak. Jadi ada di Bandung, Surabaya, Bali, Makassar. Jadi pokoknya tanya aja dulu. Biasanya Rio punya jalan keluar. Tapi gini, kita sekarang nih mau nge-review jujur apa adanya. Gue pengen ngerasain sendiri yang diklaimnya kan ini memang low SUV yang terbaik, low SUV dan low MPV yang terbaik. Kemarin di Gias aja membukukan catatan ya, penjualan Hyundai itu 3.000 SPK. Setengahnya dari ini. Itu yang di Giasnya, yang di luar Giasnya. Di Giasnya benar, makanya jadi antusiasnya untuk masyarakat tuh kayak lumayan bagus gitu ya. Betul banget. Kita pengen buktiin sendiri gitu. Nah, sekarang ada berapa tipe dari Hyundai sendiri, Stargazer sendiri untuk tipe yang baru ini, si Cartens? Jadi sebenarnya sama kayak sebelumnya ya, line up-nya itu ya. Kalau ada yang sebelumnya kan ada yang Stargazer non-X dengan yang X kan. Nah sekarang ini sama sebenarnya basicnya. Basicnya jadi, sama. Antara yang X dengan yang non-X. Yang non-X itu berarti kayak lebih buat perkotaan. Kalau yang X crossover lah. Ya, crossover yang buat apa ya? Adventure. Dan kali ini bukan cuman gimmick-gimmick doang, tapi aksesorisnya pun memang bergayanya udah buat bertualang. Betul. Termasuk kayak nanti roof rack-nya kita bahas juga tuh. Intinya dia membedakan kayak segmennya itu lebih serius jadinya ya. Betul banget. Untuk tipe-tipenya dari yang non-X dulu deh. Kan banyak tuh ya. Daripada bingung, kita cantumin aja di sini harga sama tipenya yang non-X. Nanti untuk perbedaan masing-masing tipenya bisa langsung hubungin ke Rio aja. Bisa langsung. Tapi yang lu bawa ini tipe apa? Ini yang Prime. Ini yang Prime. Jadi tertingginya di non-X. Non-X, betul. Nah, ini X Prime. Yang tertinggi di X-nya. Betul. Dan captain seat lagi kita bawain. Yang X juga sekalian kita cantumin di sini harga sama tipe-tipenya tuh ya. Jadi bisa kelihatan perbandingannya, oh selisih harganya segitu ya gitu. Betul. Nah, kita kan pengen tahu dengan selisih yang tadi itu, ada bedanya apa aja sih yang paling mencolok? Contohnya nih, udah tertinggi lawan tertinggi. Perbedaannya apa aja? Perbedaan pertama dari look-nya dulu. Look-nya tampilannya dari grill, bumper, dia kan meskipun beda-beda tipis tapi signifikan. Betul. Jadi kayak ada yang suka manis atau yang gahar. Walaupun dua-duanya ya, menurut gua dua-duanya tuh cukup gahar gitu. Kayak robot banget dari masa depan gitu.
Kalau ada orang-orang yang bilang ini kayak baby-nya Palisade lah gitu ya. Mirip-mirip ya bahasa desainnya. Dan kalau kita muter, itu nanti kelihatan di footage-nya gitu ya. Kelihatan modelnya ini model yang futuristik banget. Makin kayak robot gitu. Iya, betul. Di depan, apa aja yang beda? Gue ngelihat ada notice kamera. Iya. Kamera 360-nya beda ya? Betul. Terus juga dia dari grillnya, tampilan depan, segala macam itu beda ya? Iya. Tapi terus kayak sensor-sensor parkir ada nih semua? Iya. Terus kayak emblemnya. Yang ini dikasih black. Yang ini ya udah normal. Betul. Untuk warna, ini kan lu bawa dua-duanya yang glossy. Iya, betul. Ada yang matte-nya nggak? Kalau untuk matte kita ada seperti yang sebelumnya lah. Oh, seperti yang sebelumnya ya. Di sini ada yang gold matte-nya juga, silver matte juga. Jadi sesuai selera aja. Paling nanti yang membedakan itu yang kalau sebelumnya untuk optional captain seat itu di 1 juta, untuk yang seri sekarang tuh 3,5 juta dia. 3,5 juta. Itu untuk captain seat-nya. Nanti kita bahas. Tapi untuk dari depan ada perbedaan nggak? Selain kayak lampu sama ya? Dia sama. Sama, nanti paling dari samping sih kok. Dari look samping dia agak beda nanti. Dua-duanya udah punya sonar. Jadi ADAS-nya udah pakai sonar juga ya. Betul. Selain kamera, dari sini juga ada dan ada sonarnya. Jadi lebih akurat, lebih akurat. Betul. Untuk membaca marka jalannya. Ngebaca marka jalan, ngebaca mobil di depan segala macam itu jadi lebih akurat karena ada sonarnya. Betul. Oke, dari depan kalau di RL segala macam sih sama semua juga. Kita coba ke samping. Boleh. Kita lihat yang ini. Ini dulu ya. Ya. Gue mau baca profil bannya nih. Nah, ini. 205, 50, ringnya 17. 17 dia. Sama nggak sama yang di sana? Dia 17 sama. Sama ya? Sama 17. Cuman warnanya aja kalau ini two-tone. Warna dia hitam. Di sana hitam. Betul. Jadi lebih sangar lagi. Betul banget. Oke. Untuk bannya dapat Goodyear, jadi bukan ban murah. Oke, dari ban dua-duanya udah cakram ya, pastinya. Kita ke samping karena ini tidak ada 360. Polosan. Sini aja bro. Boleh. Kita lihat ke sana nanti. Nah, untuk masuk pakai smart entry. Betul, sama. Smart entry sama, dua-duanya tidak ada perbedaan. Yang beda yang gua notice adalah ini. Bener ya? Betul. Itu dia untuk tampilan. Kalau yang sebelahnya itu dia untuk memang digunakan secara roof rack. Jadi roof rail-nya itu bener-bener bisa ditaruhin roof rack atau apapun. Betul. Sampai load-nya berapa? 100 kilo? 100 dia. 100 kilo. Betul. Kalau yang ini dia ada tulisannya tuh. Do not apply load. Jadi ini jangan ditambah-tambahin ya, tolong ya. Nanti jebol. Kecuali dia beli sendiri. Tambahin lagi yang sendiri. Ini dibongkar, pasang ulang. Ya, mendingan beli yang itu aja sekalian. Nah, enggak sih, sesuai kebutuhan. Tapi memang kalau nanti ngeliat ke bagian dalamnya pun, gue sendiri langsung feel-nya dapet banget yang itu. Totalitas. Sebelum kita ke belakang, kita ngeliat dulu ini sebentar. Ada yang aneh di sini. Biasanya di sini ditulis minimal pakai RON berapa. Tapi di sini nggak ada tulisannya. Tapi katanya sih bisa pakai Pertalite ya bro ya. Masih aman kok. Masih aman pakai Pertalite. Cuman kalau ya agak-agak sayang ya pakailah yang berkualitas. Betul. Jangan Pertamax juga dioplos. Yuk kita ke belakang. Di belakang sini. Iya. Nah ini dia tampilan yang prime-nya ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk yang X-nya pun berbeda ya. Beda-beda di bumper ya. Look-nya lah, pemanis-pemanisnya beda. Pemanis-pemanis yang beda, ini tampilan yang prime. Betul. Dua-duanya sama-sama nggak ada power back door? Nggak ada. Dong. Nggak ada. Bukanya di sini ya? Iya. Agak tersembunyi. Kamera mundur. Oke, ini untuk kapasitas bagasinya. Jadi kalau semua row-nya dimundurin sampai ini, kapasitasnya segini aja. Kalau dilipat, dia rata lantai kok. Oh iya. Dia rata lantai. Nah, ini enak sih. Rata lantai. Rata lantai. Kalau di bagian bawah ini ada penyimpanan lagi dia. Dia biasanya buat naruh sandal, toolkit, sepatu, apapun di sini. Gue suka banget sama mobil yang banyak storage-nya. Betul, bermanfaat banget. Apalagi bermanfaat banget. Tertutup ya, jadi orang kalaupun nanti dia buka dia nggak kelihatan kan. Benar. Gue kan suka bawa baju cadangan lah, ada jaket, ada sepatu, ada sendal. Top. Ini kita tutup lagi.
Ya, kita ke samping sini. Kita langsung coba baris keduanya aja ya? Boleh. Ayo Sobi. Ayo. Oke, kita di baris keduanya dari yang Prime. Dan kita lihat di sini joknya masih fabric ya? Ya, dia perpaduan antara fabric dengan ada sedikit kulit di sampingnya biar lebih mewah, tapi tengahnya fabric. Betul. Buat sebagian orang lebih enak karena nggak terlalu panas katanya. Iya. Nah, karena ini dapat yang captain seat, jadi lu di tengah kayak begini kayak udah feel-nya udah bos juga gitu, bos kecil. Kalau anak-anak kan bermanfaat. Iya dong. Dia bisa jalan sini kan. Dia bisa langsung masuk ke dalam, ke belakang gitu ya. Terus ada lagi meja untuk satu doang di sebelah kiri. Di sini lu dapat tempat penyimpanan dan banyak poketnya. Jadi bisa taruh HP, taruh tab, taruh apapun bisa langsung dicas di sini. Type C ya dua-duanya. Type C. Tempat minum gue seneng, gede. Ada. Kalau yang kecil-kecil tuh cuman untuk botol-botol tertentu. Tapi kalau ini lu lihat tuh, gede banget kan. Nah, sekarang kan banyak tumbler juga gede-gede gitu literannya. Kita coba ke baris belakang. Ini di baris ketiganya. Dan lu lihat posisi Rio duduk masih punya space yang sangat lega. Ya masih, kan? Apalagi dia ada space kaki di bawah juga kan. Tinggi lu berapa, Yo? Tinggi 172, berat 76. Oke, berat hobi sih, Yo. Apalagi. Jadi kalau gua tingginya 173. Dengan 173 aja lu lihat. Nih. Space-nya masih ada, ini masih sisa. Buat orang dewasa. Jadi belakang pun ya memang real MPV jadinya. Kadang-kadang ada yang SUV yang memang dibikin 3 baris. Di belakang itu habis space-nya. Dengan space segitu depannya, di belakang mepet banget. Ini untuk keluar kota menurut gue masih cukup nyaman. Nyaman banget. Plus waktu gini kok. Sorry kok. Waktu itu pas gue pertama kali memutuskan ke Hyundai, itu yang gue coba mobil keluarga itu pertama kali baris ketiga. Karena kalau baris kedua itu kan pada umumnya ya basicnya sama lah, 21 sama aja kan. Pasti lega juga dapet. Cuman yang kalau mobil keluarga itu kan harusnya kan memanusiakan manusia baris tiganya. Itu yang dicari kan. Bener. Nah, jadi ini dapat banget. Jadi nggak ada yang namanya tuh kasta terendah katanya. Ya itu dia yang sering terjadi. Ini kastanya tetap sama walaupun lu anak-anak ditaruh di belakang, lu tetap dapat lega. Plus di sini lihat armrestnya, ini enak. Ada. Jadi dimanfaatkan space ini untuk jadi armrest, untuk jadi cup holder juga ada, buat naro-naro juga gede di sini. Plus di sana ada tempat ngecas yang modelnya untuk lighter di sebelah kanan. Sebelah kiri memang belum ada. Tapi ini udah lebih dari cukup karena ya space atas, bawah, depan nggak ada inilah, nggak ada komplain. Gue cuman kurangnya mungkin di sini aja nih. Kalau misalnya dikasih armrest lagi. Mungkin lebih jos lagi sih, ya nggak? Ya, betul-betul. Oke, kita coba ke baris depan. Ini baris depannya, buset. Oke, ini lupa dimatiin AC-nya. Nah, kalau ngelihat dari materialnya dulu ya, di sini tuh empuk. Ini empuk-empuknya, soft touch, di sini keras. Ini juga masih keras, tapi teksturnya segala macam bikin lebih kelihatan mewah. Untuk tombol-tombol fisik pastinya ada di sini, termasuk untuk buka tutup pintu. Cup holder di bawah ada juga beberapa slot. Nah, kita ngelihat kalau yang Prime non X itu masih manual ya. Manual semua, tapi yang X nanti udah elektrik ya. Oke, nanti kita bandingin. Di bagian depan nih. Sama ini layarnya. Sama ya. Fungsinya sama juga. Betul. Ada Android Auto nggak? Dia support Android Auto, cuman sekarang itu dia menggunakan USB. Oke. Karena gini, kalau info dari pihak Hyundai sendiri, untuk layar besar itu kalau tidak menggunakan kabel, dia untuk resiko loss-nya tinggi. Gitu. Makanya lebih kabel. Gitu. Oke. Tapi dari sini yang penting udah bisa juga. Bisa. Nah, di sini pun semuanya udah TFT. Kelihatan semua digital. Jadi makin modern gitu, even dari yang Prime-nya doang. Ini untuk nyepingin HP ya? Itu sebenarnya kayak sama seperti Ioniq 5 ya. Jadi ada kayak mungkin alat magnet untuk naruh handphone atau apa gitu. Maksimal 1 kilo deh. Itu dipikirkan oleh Hyundai dan seneng banget untuk naruh di sini. Menurut gue salah satu yang memudahkan. Plus banyak slot begini, gue juga seneng.
Ini kan bisa buat naro kartu, buat naro receh atau apa, enak. HP sih enggak lah ya. Ini lihat nih kok. HP di sini lah ya. Ini banyak banget. Nah, HP bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di bawah sini. Betul. Jadi banyak slotnya dari depan. Di sini juga ada wireless charging nggak ini? Wireless, ini sudah support juga. Nah, ini ya. Sudah support. Oke, ini udah support wireless charging juga. Tapi kok nggak ada ininya sih? Dia kayaknya bisa jadi dimatiin, karena bisa dimatiin dari sini juga bisa dia. dimatiin juga ya? Atau jadi powernya nggak ada dari sini ya? Pintu tertutup dulu. Pintu tertutup semua dulu, baru dia bisa aktif. Tapi kalau nggak pun mau pakai kabel bisa dari sini? Bisa. Ini lebih ke emergency sebenarnya sih kok. Oh, oke. Karena kalau ngecas dipakai wireless charging itu bikin HP panas juga. Betul, panas. Ini lebih ke emergency. Nah, terus juga kenapa di situ tidak taruh handphone kan mereka supaya kita juga nggak terfokus sama handphone. Atau juga untuk navigasi ataupun hiburan kan bisa dengar suara kan. Kalau navigasi bisa langsung dari sini. Gitu. Oke. Kita balik lagi ke sini ke bagian setir, di depannya itu ada 2 tuas yang lampunya sudah auto. Betul. Jadi walaupun udah prime doang, ini udah auto. Di bagian sini kita ngelihat ada cruise control ya. Iya. Buat cruise control di kanan, buat audio steering switch-nya di kiri. Dia sudah support untuk smart cruise kan. Smart cruise, oke. Didampingi dengan lane keeping assist. Ini terus juga lane following assist dia. Oke. Jadi tetap kita bisa lebih santai saat misalkan lagi sepi di tol, bisa lepas kendali gas, tangan dia akan stabil di marka jalan. Tapi tetap nanti sekian detik diminta driver dipegang. Oke. Untuk memastikan nggak ketiduran sadar. Kenyamanan takutnya. Oke. Nanti soal sensasi berkendara kita mau cobanya yang itu aja. Gue pengen lihat di sini biar bedain juga. Untuk di sini dulu nih. Tombol-tombol fisik banyak sekali, jadi kita nggak kehilangan tombol fisik untuk AC-nya. Perpaduan, jadi ada digitalnya juga. Betul banget. Di belakang sudah tuas transmisinya seperti ini. Nanti beda nih. Beda ya? Beda nanti. Ini tuh jadi kelihatan jadul ya. Padahal ini udah keren dulu, udah keren. IVT loh ini. Iya. Di belakang ada cup holder lagi, ada electric parking brake, auto hold juga ada. Penyimpanan. Biasanya di sini untuk STNK ataupun berkas biasa taruh sini. Jangan naruh STNK di mobil. Bahaya. Taruh di dompet aja bareng-bareng. Tapi pokoknya semua udah materialnya, ini udah kulit, ini juga bahannya beda ya, kayak bahannya kayak bahan jeans gitu, tapi gimana gitu. Tapi keras gitu. Kelihatan lah. Ya, enak lah ini. Oke, untuk fire extinguisher-nya ditaruh di sini. Apar di sini. Buku servis bisa di sini. Kecil tapi ya cukup gitu banget. Ya. Cukup ini banget. Ada lagi penyimpanan di sini. Bagian atas ada tombol SOS, blue link sama SOS. Iya. Betul. Lampunya kuning. Ini ada kaca. Yang ini nggak ada. Oke. Sip, gue pengen coba bandingin sama si X-nya. Boleh. Ayo, boleh. Sobi. Nah, ini udah yang X-nya nih. Tuh. Yang kita langsung notice adalah bahannya. Di bagian pintu tuh, lo lihat langsung jadi kulit semua. Tapi sistem peletakan segala macam hampir semua sama. Gue notice satu hal yang beda lagi. Dia dibagi-bagi gitu kan? Iya, kalau yang tadi kan dapat 3 kompartemen. Ini satu aja. Betul. Tapi di sini tetap dapat meja. Tetap ada colokan untuk Type C-nya 2. Di sini kelihatannya aja berpori, tapi sebenarnya ini tekstur doang ya, bukan tekstur sih. Dia kelihatan jadi kayak ada dotnya gitu. Tapi yang bisa untuk dinyalakan AC atau ventilated seat itu cuma di bagian depan aja ya. Betul, si driver dia. Oke. Untuk speaker yang di sini ini udah pakai Bose. Udah pakai sama Bose. Seperti X yang sebelumnya. Ya, jadi udah paling lengkap. Audionya pun nggak usah di-upgrade, udah nyaman pastinya. Enak kok. Sama seperti yang tadi, pastinya space dan segala macam masih mirip. Sama, betul. Gue pengen langsung ke bagian depan ya. Yuk. Oke, di bagian depan dan kita langsung notice beberapa perbedaan. Contohnya tadi di sini langsung dikasih tuh Bose. Jadi mendominasi, memang Bose kerjasama sama Hyundai, jadi dia selalu memberikan yang paling tingginya, pasti sistem audionya udah bagus. Jadi dari speakernya udah keren, pasti di line up yang tinggi dikasih speaker Bose, sampai ada di sini juga ya? Betul banget. Sampai di atasnya juga. Iya. Oke. Kita turun sedikit
Yang membedakan lagi, ini sama semua berarti ya? Untuk bagian sini ya? Dia sama. Sama semua. Nah, materialnya yang tadi berubah. Apa? Yang lu bilang kayak jeans itu sekarang jadi kulit. Iya. Dan untuk di sini juga bagian ini masih sama. Yang beda ini 1, 2. Ini beda banget nih. Langsung kelihatan 3 ya. Ini. Ya, ini ada pedal shift. Biar lebih sporty. Betul. Tapi gue langsung ngeliat ke sini, ini adalah tuas transmisinya. Shift by wire deh. Shift by wire. Jadi untuk kayak Santa Fe, untuk Palisade, itu udah pakai shift by wire ya. Dan sekarang dikasih ke Stargazer. Jadi keren ya. Enak sih. Kalau udah kebiasa pakai ini tuh jadi lebih enak ya. Betul. Lebih enak. Untuk di sini masih tetap auto juga. Nah, sini. Ini yang memang rada berbeda nih. Jadi karena kan dia sebelum yang itu dia bagi transmisi. Ada transmisi. IVT, jadi sekarang berubah. Lebih clean gitu ya. Iya. Ini sih yang manis jadinya ya. Jadi manis, jadi keren. Ini tuh bisa buat kayak spaceship gitu ya. Tombol-tombolnya jadi banyak lihat. Benar. Parking, terus juga 360, drive mode juga di sini. Pendingin kursi, ini cuaca lagi panas nih kok. Ini kita nyalain aja kok. Nah, kita nyalain aja bener. Kan. Jadi lebih adem di punggung sama di pantat. Ini kalau misalnya kita taruh di sini untuk ngecas ya. Betul. Nah, ini powernya berarti. Oh, ini buat ininya ya, indikatornya ya? Indikator. Oke, indikator. Nah, ini biasanya dia harus ditutup dulu semua. Oke, untuk ditutup baru bisa. Betul. Di bagian bawah jadi ada space penyimpanan yang lega. Bisa naruh tas, sling bag gitu ya. Ini. Atau apapun lah yang gede. Wah, bisa dicopot juga. Bisa. Kalau kotor dia bisa dibersihin. Oke, ini kurang update aja nih. Ini dia lebih ke mungkin kartu ya. Oh iya, benar-benar kartu. Iya. Gue pikir buat HP. Ini HP apa yang segede gini? HP zaman sekarang nggak ada yang segede gini. Betul. Kartu. Nah, bener, kalau kartu cocok. Iya. Kartu cocok. Nah, ini juga di sini ada nih. Nah, ini kan ini kalau apa? yang nggak tahu, ini buat kabel sebenarnya. Jadi rapi kabelnya itu. Dari sini ke sini, dia ke bawah, ke sini. Jadi nggak berantakan. Iya bener, daripada ke atas gitu ya. Meskipun bisa juga kan, misalnya sukanya mau begini, tapi kan lebih bagus dari bawah ya. Bener. Lebih rapi. Lebih rapi. Sampai segitunya diperhatikan kan? Iya, pinter. Untuk kalau storage di sini sama lah ya. Iya. Buat armrestnya pun ya tetap nyaman, enak menurut gua. Gua pengen coba sensasi berkendaranya. Boleh banget. Iya, Sobi. Ayo. Ini yang ditunggu-tunggu, momen untuk nyobain langsung. Driving experience. Tapi kalau misalnya nonton terus kayak ngerasa yakin, mendingan test drive. Wajib. Biar betul. Apa ya, feel-nya tuh susah kalau digambarin lewat kata-kata doang ya. Kita coba. Untuk nah ini setirnya dulu. Gue pengen atur. Sudah support tilt, teleskopik. Mantap. Disupport. Dan ini jauh loh. Tuh. Iya. Tilt teleskopiknya. Terkadang kan kalau belum teleskopik, itu dia dari joknya pas, tapi dari tangannya bener. Pas. Tapi kalau udah teleskopik, dia harusnya oke. Udah tambah gitu. Elektrik lagi kan ngatur. Itu kanan kiri atau enggak? Ya, ini enggak. Oh, ini enggak. Berarti kanan doang ya? Iya. Oke, ini kanan. Kanan udah elektrik. Kita mau masuk transmisinya di sini. Ya. Pindah. Ke depan itu D. Ya. Ke belakang itu R. Jadi ke bawah ya, ke bawah gitu. Ke bawah itu R. Kita coba mundur. Nah, langsung kelihatan kameranya. Langsung aktif dia. Kalau kita R, dia aktif langsung. Oke. Jernih banget. Terlepas misalkan belum 360 pun, yang itu untuk di kelasnya saya berani jamin. Di saat gelap pun dia terang banget. Di saat malam. Kan, gue kebiasaan mau transmisi di sini. Ya. Oke. Iya. Ternyata di sini hanya untuk pemanis saja. Iya. Wah, keren ya. Kalau pengen punya 360 yang canggih ya, ini aja udah punya. Dan ini bisa diatur-atur ya buat ngeliat depan, bawahnya belakang. lagi. Nah, itu. Ngeliat dari 3D. Cakep. Oke, kita tes. Di sini tuh memang area buat ngetes gitu juga ya. Betul. Lega ya. Jadi banyak kayak jalanan-jalanan yang bergelombang. Ya, paling cocok juga nih. Betul. Nanti kalau misalkan mau coba yang jalanannya lembut, halus, bisa keluar ke tol kan bisa. Nah, di sini lumayan halus nih. Nih.
Jadi ada banyak ada banyak surface nih. Iya. Di sini lumayan halusnya nih. Banyak yang latihan juga. Banyak banget. Berguna lah itu tempatnya. Berguna. Dari kekedapannya ya, gue mau ngomong jujur aja. Yang gue rasain adalah suara ban. Di sini tuh kedengeran suara bannya. Nah ini kebetulan tadi juga dicek. Ini kan unit test car. Karena kan berbagai orang bisa pakai kan untuk customer kan. Ini ketekanan bannya tuh terlalu kenceng. Coba sampai dicek berapa? Ini 47 kekencengan. Nah, dia punya TPMS ya. TPMS itu pencet yang mana nih? Di ini kok. Ini. Sini ya. Oke. Terus lagi. Nah, ini. Itu. Buset. Harusnya itu di bawah 40. Dia mainnya tuh di 35 ya. 35 lah ya. Ini kenapa tadi pas dicoba kok bunyi kenapa kencang banget, ternyata tekanan bannya terlalu kencang. Ini manfaatnya TPMS. Itu. Oke. Tapi kalau di agak tekanan ban di ini harusnya lebih kedap ya. Lebih kedap. Kencang banget coba. Tapi ini memang kerasa kenceng. Jadi bantingannya pun iya, betul. Berasa tuh. Iya, itu ngaruh banget soalnya. Oke. Manfaatnya TPMS lah kok. Tapi so far untuk suara angin atau suara apa itu nggak terlalu masuk. Nggak ada malah. Iya. Suara mesin itu halus sekali. Ini ke bannya aja sih ya. Kalau suara raungan mesin itu masih masuk juga. Kalau misalnya lu akselerasi kayak begini misalnya. Nah, itu berasa tuh ya. Oke. Kita coba tes kayak macamnya radius putar nih. Gue pengen tes kalau misalnya kayak sesempit ini nih. Boleh. Apakah dia dapat? Harusnya sih dapat ya. Oke, ngepas banget tuh. Iya. Ngepas banget, tapi kecil. Iya. Radius putarnya lu lihat, ini cuman belokan segini doang ya. Iya. Kecil. Untuk bodi 4,5 meter. Ini oke. Nah, ini untuk jalanan bergelombang. Nah, ini nih suspensinya. Karena tekanan bannya kenceng banget nih. Iya. Jadi ngerasa ya mantul-mantulnya. Oke. Untuk limbungnya segala macem kita tes. Udah mabok belum di belakang kameramen nih? Surprisingly, lu nggak terlalu yang sampai bagaimana loh. Iya. Meskipun gue bawa sudah naik nih kok. Iya. Ground clearance-nya naik kan dari yang sebelumnya itu 195 di bawah ya. Betul di bawah 200, sekarang di 205 dia. Di 205. Tapi masih aman. Untuk limbungnya surprisingly tidak selimbung itu. Iya. Gue pikir bakal lebih limbung lagi untuk setinggi itu ya. Masih aman. Oke. Menarik. Untuk mode berarti di sini ya. Drive mode. Mode berkendara. Gue lagi pakai drive apa? Oh, tadi normal. Ini sport. Ini smart. Jadi Hyundai itu punya ciri khas. Dia punya eco, punya normal, punya sport, dan ada smart. Smart itu dia kan pinter. Jadi dia tuh ngebaca ininya kita ya, lebih sesuai sama karakteristiknya kita ya. Pijakan pedal gas kita sih. Ya, jadi kalau misalnya kita mau slow, lu masuk eco. Enggak, lebih ke normal dia. Oh, lebih ke normal. Tapi kalau misalnya lu tiba-tiba pengen ngebut, dia akan masuk ke sport gitu ya. Betul, akselerasi langsung sport ya, pindah. Oke. Gue pengen tahu tenaganya. Ya. Tenaganya dia tuh berapa? Dia tenaganya pertama CC di 1500. 1500. Terus juga untuk PS-nya di 115. Oke. Kalau untuk ininya torsinya di 144 144 Newton meter. Kalau misalnya kita langsung ngebandingin sama pesaingnya aja ya, yang sama-sama low SUV, Stargazer kan lawannya sama Expander Cross ya. Expander Cross itu sekitar 105 PS dan 141 masih kalah. Newton meter. Masih kalah. Kalah dikit di atas kertas. Gue pengen tes, ini udah pakai mode sport. Itu rem tangan. Oke. Kita salah deh. Oke. Kita clearin dulu. Matiin hold-nya. Oke. Nah, ini banyak yang berlalu lalang. Kita matiin juga AC untuk ini. Oke. Ready? Dia tuh ngejambak, tapi halus ya di dalam ya. Nah, nggak langsung ini kan? Iya. Jadi nggak ada. Nggak ada yang zet gitu, nyentak tuh nggak ada. Semuanya halus. Maksudnya raungan mesin terasa, kita maju juga lumayan kencang. Tuh. Tapi tidak ada yang ngejambak sampai yang
Terus perpindahannya tuh halus sekali. Ya mungkin karena itu IVT ya. IVT. Tapi berarti nyaman juga, ya berarti cocok lah untuk mobil keluarga. Lu bisa kenceng, tapi lu tetap di dalam nyaman. Betul. Oke, fine. Berarti gue coba ngebahas soal kesimpulannya ya. Ayo Sobi. Sampai ke kesimpulan. Buat gue, ini pribadi, kesimpulan. Cocok banget buat mobil keluarga. Yang mana tadi space dapat untuk 3 barisnya bener-bener 3 baris. Betul banget. Untuk kayak fitur itu udah mencukupi. Udah mumpuni lah. Walaupun ya memang tadi kita menemukan sedikit-sedikit ya macamnya. Suara ban yang gue bilang. Terus kalau untuk tenaga masih so-so lah, karena memang di kelasnya pun nggak ada yang superior gitu. So-so dibuat untuk kenyamanan, bukan untuk kebut-kebutan. Iya. Nah untuk biaya-biaya nih ya, selain kan lu bayar mobilnya, pasti kan lu ada biaya konsumsi nih. Konsumsinya berapa? Apakah irit? Kalau untuk konsumsi bahan bakar dalam kota itu normalnya, normal. Karena gue juga pernah pakai kan, yes. Harian lah kita restart untuk konsumsinya 1:13 sih masuk ke dalam kota ya. Oh, oke. Apalagi kalau misalkan kita mau lebih irit lagi, biasanya pakai Eco kan. Pakai Eco. Ya Eco 13 masih bisa lah ya. Masih bisa harus. Di dalam kota. Kalau di sampai keluar kotanya? Keluar kota 1:18 sampai 20 sih harusnya masuk. Masuk. Oke. Harusnya banget masuk. Jadi masih terdengar normal. Iya. Oke banget. Untuk pajak berapa yang ini? Kalau pajak itu kedua ini masih di bawah 5 juta pasti. Yang ini kalau tuh mobil pertama ya? Iya, mobil pertama, non progresif. Nah, kalau nggak salah 4,6 ya? Iya. Pokoknya ini sekitar 4,647, ini 4,8, 4,9. Ya. Tergantung dari lokasi kan menentukan ya. Betul, Tangerang, Bekasi ataupun Jakarta dia menentukan biasanya BBM. Oh, ngecek yang ini 4,an, tapi nggak nyampe 5. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang mau kredit, boleh. Harga cash tadi udah kita tampilin, yang mau kredit, lu kan memang hitungan-hitungan lu udah nggak ada yang ngalahin nih. Gua pengen ngetes lagi untuk 2 tipe ini, atau ya nanti kalau misalnya mau ya tipe yang lain bisa diminta lah ya. Tapi untuk bawain aja dulu ya untuk prem yang boleh. Ini gue kasih masing-masing aja ya. Yes. Jadi misalkan ini kita kan ada skema reguler sama yang balon payment. Oke. Nanti gue coba contoh DP yang minimnya sama yang balon paymentnya. Boleh. DP minimnya berapa? Bentar. Kalau untuk yang tipe ini, Prime, yang Prime itu DP bayar di 40 juta. Tipe yang tertinggi. Kalau untuk angsuran di 6,5. 6,5 5 tahun tuh ya. Tahun. Itu Sobi boleh bandingin kayak misalnya udah dapet nih dari hitungan, udah dari mall segala macam. Gue yakin dapetnya kepalanya 7. Ya pasti harusnya kalah ya. Yang kalah pasti. Itu 6 jutaan. Itu. Yang di X berapa? Nah ini dulu, yang ini dulu, tapi yang balon payment. Balon payment, balon payment. DP bayarnya itu sebentar kita hitung dulu, takut salah. 80 juta. 80. Angsurannya itu di 4,5 selama 3 tahun. 4,5 selama 3 tahun. Nah, lalu setelah di bulan 36 opsional, mau pelunasan ataupun extend 2 tahun lagi. Kan ada sisanya tuh. Betul. Kayak kok nggak masuk tuh hitungannya gitu. Harganya segini doang. Itu bisa dilunasin langsung atau dicicil lagi selama 2 tahun. 2 tahun. Itu namanya balon payment. Tapi cukup meringankan. Itu cukup meringankan. Iya. Ada juga kan kayak misalnya lu bayar bunga 0% untuk setahun ya. Betul, ada. Ada juga yang 50-50. Ada juga. Masih ada juga. Jadi atau mau tenornya panjang, 8 tahun? Tenor 8 tahun juga ada. Cuman ya, kalau gue pribadi sih gue nggak saranin karena memang bunganya juga jadi tinggi. Mengikuti. Tapi kalau misalnya pengen angsurannya ringan, ya udah dijadiin 8 tahun. Atau mau yang balon payment? Ya, menurut gue lebih cengli ya. Cengli. Balon payment. Gue pengen tahu yang X sekarang. X, oke. Yang X itu yang OTR 391.900. Yes. Dia DP bayar di 45. Oke. Kalau untuk yang DP reguler yang paling ringan, angsuran di 7,3. Nah, 7,3 untuk 5 tahun. Ya, di makanya pasti langpan itu. Bener banget. DP segitu 8 juta. Bedanya beda kepala masalahnya. Iya, jadi jangan tergiur sama yang namanya diskon. Iya. Lu juga ada kan diskon pasti kan? Ada dong. Ada. Tapi karena harus dibisikin, jadi lu harus telepon. Betul. Tapi Sobi, jangan tergiur sama yang namanya diskon. Diskon segini macam. Bisa beda cuman 2-3 juta atau 5 juta. Tapi yang lu harus catat,
itu bayarnya. Betul. Angsurannya yang harus dilihat. Sama-sama 5 tahun, DP-nya disamain, kok jauh banget. Jauh. Kalau misalnya kita hitung biasanya tuh bisa beda puluhan juta. Iya, bahkan ratusan juta juga ada. Ratusan juta juga kita pernah ketemu. Jadi Bro Rio ini udah sengaja ngitungin buat Sobi yang terbaik, yang termurah, bunganya segala macam. Betul banget. Kita kasih best price-nya. Oke, ini untuk yang tadi yang regular. Gue pengen yang balloon payment juga. Balloon payment-nya itu dia DP bayar di 90 juta, lalu angsuran di 5 juta selama 3 tahun. Nah, kan jadi lumayan menarik gitu. 5 jutaan doang, ringan, nanti bisa ada rezeki, lunasin aja sisanya. Nggak pakai an-anan ya? Nggak pakai an-anan tuh ya. Jadi 5 juta gitu, enak langsung banget. Kita bicara pahit di awal. Oke, siap. Bicara pahit di awal. Dan itu tadi semua masih opsional karena DP itu kan tergantung dari duitnya Sobi juga. Iya. Kadang-kadang ada yang pengen DP yang lebih gede. Betul banget. Ada yang pengen tenor lebih pendek atau gimana segala macam, langsung kontak aja Bro Rio. Iya. Atau mau misalkan tipe yang sebelum ini, kita masih tersedia. Stargazer yang lama. Iya, kalau misalkan mau juga kita masih tersedia, tapi nggak banyak barang. Diskonnya gede dong. Oh, gede banget. Gede banget. Gede banget tuh. Banyak tuh nolnya. Pokoknya gini, DP itu sama dengan booking fee. Booking fee sama dengan DP. Jadi DP cuma 5 juta, sudah bisa bawa pulang. Astaga. Itu berapa? Coba. Habis DP segitu, spill. Angsurannya di 6,2. 6,2 dapat tipe Prime dong. Prime. Jadi lu lihat tuh, DP-nya kalau dibandingin sama yang ini jauh banget kan, tapi angsurannya tetap lebih murah juga. Ya. Kebayang lah diskonnya gede banget. Nah, jangan dibilangin sini lah, nggak enak. Oke. Nanti yang kecil kalah, nggak enak. Iya siap, ditelepon aja. Lagi-lagi kalau misalnya mau yang lain selain Stargazer, lu juga kan bisa banyak, supply ya. Kereta, Ioniq 5, 6. Kona juga lagi bagus diskonnya. Bagus banget, kita masih tersedia. EV nih lagi saatnya untuk dibeli karena diskonnya gede. Ada NIQ 24, bagus banget. NIQ 24, jadi yang NIQ 24 apa aja? Stargazer yang lama? Enggak. Oh enggak? EV doang. EV doang? Ada Ioniq 5 sama 6, sama satu lagi ada, tapi dia itu bensin yang Tucson. Oh, Tucson bensin masih ada juga. Tinggal satu-satunya. NIQ 24 ya? NIQ 24. Jadi yang mau ngincer NIQ 24, potongannya luar biasa pastinya. Aduh, banyak banget beneran. Ya mendingan lah, mobil baru, emang cuma setahun doang lah ininya, tapi udah dapatnya baru. Betul. Harganya udah kayak harga second. Iya. Malah lebih murah. Lebih apple to apple ya. NIQ 24, Stargazer dengan NIQ 25 yang sebelum ini, apple to apple kredit jauh lebih murah. Oke. Jauh lebih murah, dijamin. Benar. Karena bunga di mobil baru itu lebih rendah daripada mobil second. Betul banget. Gitu. Oke, mungkin hari ini kita cukup ngebahas sampai sini dulu. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ada mobil yang menarik buat kita test drive lagi, kita bedah lebih dalam lagi, gua akan kontak lu. Siap. Karena hitungan lu pasti menarik. Thank you banget bro buat waktunya. Thank you. Thank you buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.